Shalom Impact Generation, puji Tuhan ya, pada hari ini kita akan mulai lagi dengan Impact Sharing. Namun sebelum kita sharing, kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami ada saat ini semua berkat kasih Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan sharing, kiranya Tuhan memberkati sharing kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan ya. Nah, dalam bulan ini kita masih membahas tentang agent of change atau agen perubahan. Nah, Sabtu lalu kita sudah membahas sebelum kita menjadi agen perubahan, yang pertama kita harus tahu hidup orang percaya harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Yaitu menjadi duta atau agen perubahan bagi dunia ini. Dan sebelum itu kita harus mau memiliki pola pikir yang baru, yang selaras, yang sepaham dengan pikiran Kristus. Nah, baru kita bisa menjadi agen perubahan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dan hari ini tema kita adalah menjadi pengaruh. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi membahas apa sih itu menjadi pengaruh, kita yang menjadi nats di sharing kita pada hari ini, kita buka sama-sama di dalam Injil Matius 5 ayat 13 sampai 14. Dikatakan di sana, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi." Nah, sahabat muda, katakan pada dirimu sendiri, aku ini garam. Aku gak boleh kalah, aku gak boleh gampang patah. Nah, katakan lagi, aku bisa berdampak dan mengasinkan yang lain. Dan sahabat muda katakan juga, aku ini terang. Aku bisa menerangi sekelilingku dengan hidupku. Nah, jadi pengaruh itu memang tidak mudah. Di sharing minggu lalu, kita membahas bahwa kalau kita sudah bisa mempengaruhi orang lain, kita sudah dibaharui pikirannya seperti pikiran Kristus, itu akan sangat mudah kita lakukan ke teman-teman sekitar kita. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, mungkin sahabat muda punya teman-teman atau punya sahabat yang tadinya punya perkataan yang sia-sia, suka omong kotor, suka bicarakan kelemahan orang lain. Nah, usahakan setelah ketemu kita, orang itu bisa kita pengaruhi hidupnya. Kita bisa berkata ke mereka, coba kalau kamu bicara seperti ini, mungkin akan jauh lebih baik didengar, lebih enak didengar, seperti itu. Nah, coba biasakan bicara yang sopan, bicara yang baik, seperti itu. Ada contoh berikutnya, mungkin selama ini kita atau teman kita, orangnya tadinya yang suka pesimis, yang sering, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu apa-apa. Nah, usahakan setelah ketemu kita, mereka bisa kita pengaruhi. Nah, jadi lebih berani, jadi lebih bisa menghadapi tantangan, dan menjadi seorang pemenang. Nah, hanya dengan kemampuan yang mungkin cuma memiliki kemampuan yang kecil, tapi dengan semangat yang tinggi, dengan optimis yang tinggi, rasa pesimis itu bisa hilang, seperti itu. Nah, jangan justru kita jadi ikut-ikutan pesimis. Nah, itu bukan pengaruh yang baik. Oke. Di sini ada contoh yang lain. Misal teman kita tadinya orang yang tidak suka hal-hal yang rohani, tidak suka berdoa mungkin, apalagi dengar atau baca firman Tuhan. Nah, usahakan lagi setelah ketemu kita bisa mempengaruhi hidup mereka. Menjadi lebih rajin ibadah, suka dengar firman Tuhan, suka baca firman Tuhan. Nah, terlebih kalau dia bisa ikut terlibat dalam melayani Tuhan. Nah, di sini ada juga contoh yang lain. Mungkin sahabat muda punya teman atau sahabat dekat yang sering sekali mempengaruhi hidup dengan main fisik, main kasar, seperti itu istilahnya. Orang yang melanggar firman Tuhan. Di sini dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 5 bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan sama dengan kita menjadi seteru dan musuh Allah. Pasti sahabat muda tidak mau kan menjadi seteru atau menjadi musuh Allah
Nah, untuk itu kita harus menjadi pribadi, menjadi agen perubahan bagi setiap teman-teman kita, bagi setiap sahabat-sahabat kita, agar mereka mau menjadi agen perubahan. Nah, ada contoh yang terakhir nih. Orang yang biasanya malas atau diri kita sendiri yang biasa malas, kalau mengerjakan sesuatu harus disuruh-suruh, selalu bergantung sama orang lain. Nah, usahakan saat ini atau kita setelah ketemu mereka bisa berubah jadi lebih rajin. Jangan malah sebaliknya, kita yang jadi ikut-ikutan malas. Nah, itu bukan pengaruh yang baik. Justru sebaliknya seperti itu. Nah, di sini di dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Nah, teman-teman, dalam sharing kita pada hari ini hanya ada dua hal. Kalau bukan kita yang mempengaruhi, kita yang dipengaruhi. Nah, untuk itu, ayo, seperti firman Tuhan yang tadi dikatakan di Injil Matius tadi, terang itu harus kita tunjukkan, terang itu harus nampak dalam hidup kita, seperti itu. Kita jangan sembunyikan. Nah, begitu juga garam yang ada di kita jangan menjadi tawar. Harus bisa dirasakan oleh semua orang, oleh teman-teman dekat kita, dan bagi keluarga kita, seperti itu. Nah, jadi perubahan itu harus dari diri kita, dimulai dari sekarang. Kita jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, apalagi tunggu tahun depan. Nah, harus mulai dari sekarang. Jadi kesimpulannya teman-teman, jadilah pengaruh yang baik buat sahabat muda lainnya. Sehingga kita bisa jadi agen perubahan buat orang lain lewat hidup kita, orang lain bisa mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sharing kita pada hari ini sudah selesai. Kita berdoa dulu ya. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan sharing tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan jadikan kami terus menjadi pengaruh yang baik, dampak yang baik. Seperti nama youth kami adalah Impact Generation. Biarlah kami terus menjadi dampak, jadi generasi yang berdampak, dampak yang baik bagi setiap orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kesempatan yang Tuhan berikan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, teman-teman, jangan sampai putus ya sharingnya pada hari ini. Kita bisa lanjutkan sharingnya ke teman-teman kita atau ke kakak-kakak leader kita. Oke? See you next week. Tuhan Yesus memberkati.